Halo Sobat Suara Bangsa, selamat datang di episode spesial kita hari ini, yaitu Kita Indonesia. Bersama saya, Antoni Pradipta, akan menemani kalian beberapa menit ke depan, bersama beberapa narasumber dari berbagai latar belakang yang menarik loh. Jadi, kita akan ngobrol-ngobrol tentang kebangsaan dan kenegaraan. Yuk, kita kenalan dulu sama beberapa narasumbernya. Oke, perkenalkan, nama saya Kevin Aditya. Asal saya dari Satker Pengadilan Negeri Pangkalan Balai. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Ramona Nopera, biasa dipanggil Ramona, asal Satker Pengadilan Agama Batu Raja. Terima kasih. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Ade Sofyan. Saya satkernya dari Pengadilan Agama Boroko. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Febio Siti Karina dari Pengadilan Agama Lubuk Linggau. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Intan Wulandari dari Satker Pengadilan Agama Sekayu. Halo, baiklah perkenalkan nama saya Sinta Febriza, saya dari Satker Pengadilan Agama Palembang. Halo semuanya, nama saya Muhammad Rizky Suud, biasa dipanggil Eki, asal Satker Pengadilan Agama Tutuyan. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Oki Zaki dari Pengadilan Agama Lubuk Linggau. Halo guys, perkenalkan nama saya Riolando Antania, asal Satker dari Pengadilan Tata Usaha Negara Manado. Oke, nggak pakai bertele-tele, kita langsung aja ke pertanyaan pertama. Kakak sekalian, apa arti berbangsa dan bernegara bagimu? Langsung aja ke orang yang pertama. Silakan. Mungkin saya dulu ya, Mas ya. Mungkin buat saya, berbangsa dan bernegara itu sadar bahwa kita ini bagian dari sistem hukum dan pemerintahan. Jadi patuh aturan itu salah satu bentuk kecintaan pada negara, seperti itu. Wah, jawaban yang menarik ini. Tapi kita harus dengar juga dari narasumber yang lain. Kalau menurut Kak Ramona bagaimana ya? Baik, terima kasih Kak atas kesempatannya. Bagi saya, berbangsa dan bernegara di era sekarang ini tuh adalah soal sadar sejarah dan jati diri. Karena dari sejarah kita bisa belajar gitu asal-usul perjuangan bangsa. Jadi kita nggak gampang goyah dan bisa lebih menghargai apa yang kita punya gitu. Sehingga berbangsa dan bernegara bukan cuma soal tinggal di satu wilayah, tapi juga soal merawat nilai-nilai perjuangan dan meneruskannya. Mungkin itu aja sih Kak dari saya. Wah, jawaban yang menarik dari Kak Ramona. Tapi kira-kira kalau jawaban dari Kak Ade seperti apa ya? Oke, kalau dari saya sendiri itu lebih ke kayak tentang kontribusi sih. Jadi kita tuh nggak cuman demo atau kritik atau cuman terjun turun ke lapangan aja gitu, tapi lebih ke kayak kita tuh juga ngasih edukasi gitu loh. Gimana misalkan nih ya, kita ngasih edukasi digital ke orang-orang di kampung atau orang-orang di desa-desa gitu yang memang mereka itu butuh gitu loh untuk mengenal dunia luar. Wah, jawaban yang sangat bermasyarakat, sangat dekat buat kita kalau dari Kak Ade. Tapi kalau menurut Kak Febi, ini bagaimana tentang bernegara dan berbangsa? Kalau menurut aku sih ya, dalam bernegara itu ada tantangannya tersendiri, terutama kita sebagai anak muda. Sekarang itu kita sebagai anak muda banyak yang skeptis. Kita itu merasa negara itu terlalu jauh dan nggak peduli sama kita. Jadi kita ngerasa nggak peduli dengan negara kita sendiri, padahal kita juga bisa jadi bagian dari solusi tersebut. Wah, menarik sekali jawaban dari Kak Febi karena mengingatkan kita bahwa sebagai anak muda kita pun juga solusi dari negara kita sendiri. Oke, selanjutnya kalau dari Kak Intan seperti apa ya? Betul banget nih, tantangan itu di beberapa instansi itu sering banget saya ketemu anak muda yang hebat banget, tapi males ikut sistem karena dianggapnya itu berbelit. Padahal kan birokrasi itu juga butuh energi, jiwa anak muda gitu kan. Wah, betul sekali Kak Intan. Tapi menurut Kak Cynthia ini
Apakah jawaban Kak Intan menarik atau Kak Cynthia punya jawaban sendiri? Kalau dari sudut pandang saya ya, tantangannya ya nilai-nilai kebangsaan itu makin luntur dan terkikis karena anak muda zaman sekarang itu lebih mengenal dengan budaya-budaya dan tokoh-tokoh dari luar negeri daripada budaya-budaya lokal dan pahlawan nasional. Gitu. Oh, kalau menurut Kak Cynthia, kita yang generasi-generasi muda harusnya lebih ingat lagi ya sama pahlawan-pahlawan kita ya. Iya. Oke, kita lanjut ke Kak Eki. Gimana komentarnya Kak Eki? Atau punya pendapat yang lain? Iya, Kak, kalau kebetulan kan kalau saya bergerak di UMKM ya Pak, usaha mikro kecil dan menengah, dan saya bangga sekali jual produk lokal dan pakai bahan dari petani dalam negeri. Nah, itu juga salah satu bentuk bela negara menurut saya karena kita secara tidak langsung bisa mensejahterakan petani. Oke, dari Kak Eki sendiri adalah jawaban dari sudut pandang UMKM. Bagus sekali, saya suka. Kalau menurut Pak Oki, gimana Pak Oki tanggapannya? Atau mungkin punya jawaban sendiri dari Pak Oki, versi Pak Oki? Ya, terima kasih ya Pak ya. Kalau menurut dari kita sebagai salah satu juga seorang seniman, saya sangat menyukai atau cinta pada negeri ini atau tanah air kita itu lebih ke arah ekspresi seni Pak. Itu contoh seperti mempercantik lingkungan sekitar lingkungan rumah kita ataupun sekitar lingkungan di masyarakat. Dan saya juga apresiasi untuk salah satu seniman itu ya, kalau nggak salah yang ada di Wonosobo yang buat patung apa itu biawak, itu merupakan salah satu contoh bukti kecintaan pada negeri kita. Terima kasih. Oke, terima kasih atas jawabannya Pak Oki. Salah satu bentuk kecintaan terhadap bangsa pun salah satunya adalah mengapresiasi seni dari dalam negeri. Oke, selanjutnya untuk narasumber terakhir ini, pasti jawabannya wow banget kan? Kita langsung saja ke Mas Riolando. Gimana tanggapannya Mas Riolando? Iya, terima kasih Bang. Kalau menurut saya, untuk bukti kecintaan kepada negara, ya saya juga hobinya traveling ini Bang. Jadi banyak itu di negara luar yang ternyata masih kurang dalam hal budaya, dalam hal wisata. Apalagi kita di Indonesia kan banyak beragam-ragam lah, mulai dari pantainya, pegunungannya, bahkan hutan tropisnya, belum lagi budaya adatnya. Nah itu dia menurut saya yang harus kita sharing lah ke negara-negara yang lain atau ke orang-orang di luar negara kita agar mereka bisa lebih tahu, dan kita juga di satu sisi bisa memajukan negara kita dengan memperkenalkan agar pariwisata di negara kita bisa lebih maju. Oke, ini dari sisi pariwisata ya, Kak Riolando ya. Oke. Jadi narasumber kita tadi jawabannya keren-keren semua kan. Nah, sekarang kita udah sampai ke segmen penutup ini. Jadi terima kasih ya teman-teman atas obrolan hangatnya hari ini. Semoga podcast ini bisa jadi pemantik semangat untuk lebih sadar berbangsa dan bernegara. Ingat, mencintai tanah air tidak harus besar dan mewah. Bisa dimulai dari hal kecil, dari diri sendiri, dan dari sekarang. Nanti saya sama-sama serukan yel-yel kita Indonesia, kita bangga, merdeka. Saya hitung ya. Ayo semuanya on mic. 1, 2, 3. Kita Indonesia. Kita bangga. Merdeka. Merdeka. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Terima kasih. Selamat sore.